Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian duduk di kelas sambil nanya ke diri sendiri, kenapa sih harus belajar pelajaran ini? Atau kenapa sih aku nggak bisa suka dengan pelajaran itu? Rasanya males dan berat banget kan? Tapi sebenarnya ada alasan kuat dan penting kenapa kita perlu tetap belajar hal-hal yang nggak kita sukai. Nggak cuma buat nilai aja atau biar nggak dimarahin orang tua, tapi ada alasan yang lebih penting dari itu. Ada hal yang bisa bikin kita jadi, oh ternyata ini penting juga ya. Penasaran? Yuk kita bahas manfaat dan teknik belajarnya bareng-bareng. Nah, ternyata belajar mata pelajaran atau keterampilan tertentu yang kita nggak suka itu ada hikmahnya loh. Pertama, nggak selamanya bisa milih apa yang kita suka. Dalam hidup, nggak semua hal bakal sesuai sama keinginan kita. Misalnya, suatu hari nanti teman-teman punya pekerjaan impian, tapi di pekerjaan itu pasti ada juga tugas yang nggak teman-teman suka. Bisa aja kita suka bikin konten, tapi nggak suka ngurusin laporan atau koordinasi yang ribet. Nah, belajar sesuatu yang nggak disukai itu ibarat latihan buat menghadapi realita. Kita jadi terbiasa dan siap menghadapinya. Kedua, membangun disiplin dan ketahanan mental. Memaksakan diri untuk belajar hal yang gak disukai sebenarnya adalah latihan buat disiplin. Kita belajar untuk mengendalikan rasa malas dan tetap melakukannya meski awalnya kita gak nyaman. Ini juga akan membentuk mental kita jadi lebih kuat ya, yang pastinya berguna buat banyak hal lain dalam hidup kita. Contoh kecilnya, meski kita gak suka olahraga, namun latihan rutin bisa bikin badan kita jadi lebih bugar. Begitu juga dalam belajar, disiplin bisa bikin hasil belajar kita jadi lebih baik. Ketiga, mungkin suatu hari kita membutuhkannya. Bayangin gini, sekarang teman-teman mungkin gak suka belajar akuntansi dan mikir, ngapain sih ribet sama jurnal, neraca, dan laporan keuangan? Tapi tiba-tiba di masa depan teman-teman bikin usaha sendiri, misalnya bisnis kuliner atau clothing line, dan ternyata semuanya butuh akuntansi. Kalau nggak ngerti cara mengelola uang, bisa-bisa bisnis jadi rugi tanpa disadari. Jadi, belajar hal yang nggak disuka sekarang bisa jadi bekal berharga buat masa depan, walau rasanya belum relevan saat ini. Keempat, ngelatih otak biar fleksibel dan kritis. Otak kita kayak otot yang perlu dilatih biar tetap tajam dan tangguh. Kalau kita cuma belajar hal-hal yang disukai aja, otak jadi mudah bosan dan kurang tertantang. Belajar hal yang gak disukai itu melatih otak untuk bisa berpikir fleksibel dan kritis. Semakin sering otak diajak berjuang, semakin terlatih pula dia buat nyari solusi dari masalah apapun, gak peduli seberat apa masalah itu. Kelima, membangun skill dasar dan pola pikir terbuka. Bayangin kalau teman-teman gak suka matematika, tapi belajar matematika ngasih teman-teman skill logika, analisis, dan problem solving yang nanti bakal teman-teman pakai di berbagai situasi. Pelajaran-pelajaran yang gak kita suka itu seringkali punya nilai dasar yang penting buat kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, belajar hal yang gak disuka juga melatih kita buat terbuka pada pengalaman baru, biar gak terjebak dalam zona nyaman ya. Ingat, yang teman-teman alami sekarang adalah proses buat jadi versi terbaik teman-teman. Nah, ternyata hal-hal yang kita alami tadi juga dirasakan oleh banyak orang hebat di luar sana. Mereka juga pernah kesulitan dengan pelajaran tertentu, tapi akhirnya berhasil menemukan cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah Barbara Oakley, profesor teknik di Universitas McMaster yang menulis buku Learning How to Learn. Uniknya, dulu Profesor Barbara ini benci banget sama pelajaran matematika dan sains loh. Tapi sekarang dia malah ahli di bidang tersebut dan menciptakan teknik-teknik keren yang bisa kita pakai supaya berhasil, meski kita nggak suka sama pelajaran tersebut. Penasaran caranya? Yuk kita pelajari sama-sama. Pertama, memanfaatkan dua cara berpikir untuk belajar efektif. Tahukah teman-teman kalau otak kita punya dua mode berpikir yang berbeda? Kita bisa mengenalnya dengan sebutan mode fokus dan mode difusi. Mode fokus adalah saat kita benar-benar memusatkan perhatian. Ibaratnya kayak lagi main game di level yang super susah. Kita bakalan serius,
fokus dan mikir keras gimana caranya memenangkan game itu. Nah, di sisi lain ada mode difusi, yaitu saat pikiran kita santai, rileks, dan bebas. Mode difusi ini seperti lagi jalan-jalan sore, ngobrol santai sama teman, atau bahkan sekedar melamun sambil dengerin musik favorit. Ternyata, untuk bisa belajar dengan efektif, kita perlu bolak-balik menggunakan kedua mode ini. Untuk memulai belajar, kita butuh fokus penuh guna menyerap informasi. Tapi fokus ini ada batasnya. Umumnya setelah 15-20 menit pertama, otak kita mulai merasa buntu. Di titik ini penting buat pindah ke mode difusi untuk menyegarkan pikiran. Gimana caranya? Kalau teman-teman lagi di kelas, teman-teman bisa istirahat sebentar dengan melihat ke arah taman, ngobrol ringan dengan teman, atau melamun sejenak. Tapi kalau lagi belajar di rumah, teman-teman bisa coba kegiatan yang bikin rileks seperti tidur siang sebentar, mendengarkan musik, mandi, atau jalan-jalan keluar rumah. Biasanya saat kita berada dalam mode difusi, seringkali ide atau pemahaman yang tadi stuck tiba-tiba muncul begitu saja. Seperti saat kita tiba-tiba dapat inspirasi pas lagi mandi. Itu karena otak kita sedang rileks dan lebih mudah menghubungkan informasi. Jadi setelah fokus belajar, jangan lupa istirahat sejenak dan alihkan perhatian. Baru setelah itu teman-teman bisa lanjut lagi dengan materi atau latihan. Kedua, mengalahkan kebiasaan menunda dengan teknik Pomodoro. Hayo, siapa yang suka menunda-nunda? Sepertinya hampir semua dari kita ya. Eits, hati-hati, kebiasaan ini bisa jadi musuh besar dalam belajar. Seringkali kita membuang waktu dan energi cuma buat mikirin tugas yang belum selesai. Ini bikin cemas dan stres sendiri. Bahkan hanya dengan memikirkan tugas yang gak kita suka, otak langsung mengaktifkan pusat rasa sakit yang disebut korteks insular. Makanya kita sering merasa malas dan berat buat memulai. Tapi ada kabar baik. Begitu kita mulai mengerjakan tugas yang dihindari selama sekitar 20 menit, korteks insular akan tenang dan kita mulai terbiasa bahkan bisa enjoy ngerjainnya. Disinilah teknik Pomodoro bisa membantu. Teknik ini dikenalkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Dan inilah langkah-langkahnya. Tentukan tugas yang akan dikerjakan dan hindari semua gangguan seperti ponsel, TV, atau lainnya. Setel timer selama 25 menit. Mulai kerjakan tugas dan fokus sebaik mungkin. Setelah 25 menit berlalu, berhentilah mengerjakan tugas dan istirahat selama 5 menit. Ulangi langkah 2-4 sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali, ambil istirahat yang lama sekitar 15-30 menit. Kembali ke langkah 1 dan ulangi proses tersebut untuk tugas yang lain. Dengan teknik ini, belajar nggak akan terasa sepanjang hari dan teman-teman bisa tetap fokus tanpa bosan. Ketiga, menggunakan teknik ingatan aktif. Bagaimana cara yang efektif untuk mengingat pelajaran? Yuk kita coba pakai teknik ingatan aktif. Teknik ini intinya adalah mengingat kembali gagasan atau ide-ide kunci dari materi yang kita pelajari. Dan beginilah cara menerapkannya. Pertama, mulai dengan membaca seksama. Kalau ada paragraf yang kurang jelas atau perhatian kita mulai melayang, baca lagi sampai paham. Kedua, catat ide-ide penting. Bisa dengan menulis beberapa kata kunci atau menggarisbawahi 1 atau 2 kata yang benar-benar penting. Ingat, jangan terlalu banyak menyorot ya. Ketiga, alihkan pandangan dari halaman, lalu coba ingat kembali. Apa ide utama dari halaman buku tadi? Putar kembali dalam pikiran atau ucapkan dengan lantang ke diri sendiri. Jangan sekedar baca ulang berulang kali. Keempat, ulangi proses mengingat di waktu dan tempat yang berbeda. Teman-teman bisa coba ingat-ingat pelajaran saat nunggu teman, di dalam bus, atau sebelum tidur. Belajar di tempat yang berbeda ternyata bikin ingatan kita makin kuat loh. Penelitian menunjukkan kalau kita sering menggunakan teknik ingatan aktif saat belajar, hasilnya bakal jauh lebih baik saat ujian nanti. Teknik ini nggak cuma bikin kita menyimpan informasi lebih lama, tapi juga memahami materi lebih dalam, bahkan saat kita lagi stres sekalipun. Jadi daripada sekedar baca ulang materi terus-menerus, coba deh teknik ingatan aktif ini. Keempat, ciptakan metafora sendiri dalam belajar. Kadang-kadang konsep pelajaran terasa kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari kan?
Nah, biar lebih masuk akal dan relate, coba deh sulap konsep-konsep yang sulit tadi jadi lebih mudah dipahami dengan membuat metafora atau perumpamaan. Menggunakan metafora bisa membantu kita menghubungkan pelajaran baru dengan hal-hal yang sudah kita ketahui. Caranya gampang, ambil selembar kertas dan mulai mencoret-coret ide. Kadang ide kreatif bisa muncul dari coretan-coretan sederhana atau bahkan tulisan-tulisan konyol kita. Contoh gampangnya, bayangkan teman-teman lagi belajar tentang sistem pencernaan di biologi. Bosan kan kalau harus hafalin nama-nama organ satu persatu? Coba pakai perumpamaan ini. Mulut itu gerbang masuk kayak loket tiket bioskop. Lambung adalah ruang screening film yang bakal mengolah makanan. Dan usus adalah jalan keluar di mana penonton, yaitu nutrisi yang bagus, bakal foto-foto dulu atau diserap sebelum sisanya keluar, berupa sisa makanan lewat pintu belakang. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau banyak orang sukses yang pada awalnya tidak menyukai atau bahkan tidak tertarik pada bidang yang mereka geluti, tapi kemudian berhasil dengan gemilang. Pertama, Steve Jobs. Steve Jobs dikenal sebagai pendiri Apple. Tapi tahukah teman-teman kalau saat kuliah, Jobs sempat merasa bosan dan drop out? Setelah itu, ia mengikuti kelas seni kaligrafi yang awalnya dia anggap kurang menarik. Jobs mengaku belajar kaligrafi hanya untuk mengisi waktu. Tetapi ternyata, seni kaligrafi inilah yang memberi Jobs pemahaman tentang estetika huruf yang kemudian dia terapkan dalam desain produk Apple seperti Mac. Jadi pelajaran yang awalnya dianggap nggak penting, ternyata jadi landasan penting untuk desain produk-produk Apple yang indah dan simple. Kedua, J.K. Rowling. Pengarang terkenal, J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter, pernah mengaku bahwa dia tidak terlalu menyukai bahasa Latin saat sekolah. Tapi dia tetap belajar dan berhasil mengambil inspirasi dari bahasa itu untuk menciptakan mantra dan nama karakter dalam bukunya. Hasilnya, seri Harry Potter menjadi salah satu karya sastra paling sukses sepanjang masa. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pendiri Meta, mengakui bahwa dulu dia tidak suka berbicara di depan umum. Bahkan saat kuliah, dia merasa canggung dan kurang nyaman saat presentasi. Tapi seiring berkembangnya Facebook, dia sadar harus mampu mengkomunikasikan ide-idenya dengan baik kepada publik dan investor. Dengan banyak latihan dan keluar dari zona nyamannya, kini Zuckerberg menjadi pembicara yang percaya diri dan mampu menginspirasi banyak orang. Cerita-cerita di atas membuktikan bahwa apa yang kita hadapi sekarang, meskipun kelihatannya bukan passion kita, bisa menjadi langkah awal untuk meraih kesuksesan yang gak kita duga. Yang penting tetap buka pikiran dan terus berusaha, karena kita gak tahu kesempatan besar apa yang bisa muncul dari hal yang kita anggap kecil atau yang gak kita sukai sekarang. Jadi jangan gampang nyerah ya. Terus belajar, eksplorasi, dan jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Semangat terus dan sampai jumpa di video berikutnya.